Baru 12 tahun usianya, F, seorang siswa di Tambun, Bekasi, harus kehilangan kaki karena diamputasi usai terjatuh ketika dijegal teman sekolah saat bermain pada Februari 2023 lalu. Inilah derita yang berbulan-bulan diratapi keluarga, berjuang mencari keadilan untuk sang anak tercinta yang dianggap menjadi korban bully. Menuai heboh publik, menyulut keprihatinan berbagai kalangan karena cerita suram di balik perundungan, kasus ini terus diusut polisi dan telah naik tahap penyidikan. Di Polres Metro Bekasi, pihak terlapor kembali dipanggil guna menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya. Terduga pelaku yang datang bersama orang tua dan didampingi kuasa hukum mereka menyebut polisi masih mengupayakan diversi. Proses di mana perkara pidana anak diselesaikan di luar peradilan, dengan kata lain memediasi kedua belah pihak keluarga. Tapi benarkah pihak korban sudah menutup rapat-rapat pintu mediasi? Masih menjalani proses hukum keluarga dari terlapor terkait kasus bocah di Bekasi yang diamputasi bersama kuasa hukumnya hari ini mendatangi Polres Bekasi untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Dan pemirsa Institut Investigasi, saya pun sudah bersama dari keluarga terlapor yang mendatangi Polres Bekasi pada hari ini. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Sudah berapa kali sebetulnya, Mbak? Sebenarnya sudah 1, 2, 3 kayaknya. Kayaknya sih 3 sih, seingat saya ya. Nah, dan untuk hari ini sendiri mungkin bagaimana dan apa yang mungkin sudah dibicarakan dengan pihak penyidik? Untuk hari ini sih saya tadi ketemu penyidiknya bilang akan dilakukan diversi ya. Itu dari pihak kepolisian kan, itu memediasi ulang kembali gitu. Kalau dari pihak kita, pihak pelapor, saya tidak mau lagi ada mediasi terkait apapun itu. Proses hukum tetap berjalan seperti biasanya, dan saya juga mau proses hukum ini terang benerang untuk keadilan bagi juga. Saya mau pokoknya proses hukum ini tetap berlanjut, tetap berjalan. Nestapa keluarga mencari keadilan untuk F menghantui mereka sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu, F yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar turut serta bersama teman-temannya membeli jajan di kantin. Tapi salah satu teman F justru menjegal kakinya hingga tersungkur dan mengalami luka. Di simpul inilah air terus mengalir di pelupuk mata ibu korban Diana yang tak kuasa membayangkan derita anaknya yang disebut tak ditolong, justru dibiarkan dan diancam untuk tidak mengadukan perkara ini ke orang tua. Lalu, benarkah peristiwa ini adalah akumulasi dari bully yang diduga keluarga sudah berkali-kali dialami F? Saya ngebayangin anak saya itu berjuang membangun dari jatuh, mencari es batu ke warung terdekat untuk obatin tangannya yang merah. Terus temannya itu lanjut jajan dan anak saya lagi kesakitan nyari es batu. Sudah bermain dengan teman yang lain, ketika sampai di tempat, anak saya ini ingin memulai kembali permainan tersebut. Menyelengkatlah anak F, terjatuh kan, lalu kemudian mau ditolong sama temennya, itu anak F mungkin kesel ya, marah, dia menolak gitu. Dia menolak, akhirnya dia melipirlah ke warung gitu. Di situ anak saya sudah nyamperin, sudah meminta maaf, teman-temannya juga yaudah yuk jajan lagi gitu ya. Diduga bully-bulian ini itu bukan hanya sekali 2 kali. Sebelumnya diduga juga sudah ada. Sempat terjadi pembulian. Usai dirundung di sekolah, F memilih bungkam selama beberapa hari. Tapi ketika rasa sakit di bagian kaki kian menyiksa, barulah kisah pilu itu keluar dari mulutnya. Diana sang ibu kemudian memeriksakan kondisi putranya hingga didiagnosa mengalami infeksi pada bagian kaki. Ketika kondisi F semakin memprihatinkan, Diana membawa anaknya ke sejumlah rumah sakit dengan diagnosa yang menyesakan dada. Divonis kanker tulang, kaki F harus diamputasi. Lalu, seperti apa kondisi F kini setelah kakinya diamputasi? Bagaimana hancurnya hati sang ibu? Meratapi kondisi sang buah hati juga membayangkan masa depan anaknya kelak. Dari malam ketemu malam, saya nggak pernah tidur. Fatir merasa sakit. Kepala saya itu tidurnya di kakinya Fatir karena harus mengelus kakinya Fatir, pahanya Fatir.
dengan dia tiap malam nangis. Karena setiap hari mengalami sesak nafas dan kemudian juga adik Fatir juga belum terisi nasi ya, belum terisi makanan juga. Dia nggak mau makan semenjak selesai operasi untuk diamputasi itu sampai sekarang juga belum bisa makan. Masih trauma ya. Sangat serem banget. Aku tuh kadang-kadang ya kalau terus terang kalau lihat berita gitu ya di TV gitu, sampai aku kadang saking nggak sanggup lihat beritanya tuh sampai aku skip dulu, nanti aku balik lagi ke situ gitu. Bergulir hingga ke ranah polisi, memakan waktu berbulan-bulan demi mencari keadilan untuk F. Pihak keluarga merasa bahwa keluarga terlapor terkesan menganggap remeh kasus ini. Dalam beberapa kali mediasi, tak ada kata sepakat tercapai. Salah satu yang menjadi perdebatan kedua belah pihak adalah soal biaya pengobatan. Diana yang sempat mencoba mencari alternatif dengan harapan kaki anaknya bisa diselamatkan, menyimak pengakuan bahwa keluarga pelaku hanya menyanggupi membiayai Rp200.000 setiap kali pengobatan, itu pun dibatasi selama 10 kali saja. Lalu bagaimana pula tanggapan pihak terlapor yang disebut tak punya rasa tanggung jawab melihat kondisi F yang harus kehilangan kaki? Anak saya 12 tahun loh, masih punya masa depan. Apakah harus melewati operasi? Bagaimana kalau terjadi sama kalian? Lalu saya bilang, saya minta pertanggungjawaban. Bukan berarti saya diatur. Pengobatan alternatif itu saya hanya bisa mengcover, memang mengcover itu 200.000 per 10 kali pengobatan dari pengobatan alternatif tersebut. Seperti itu, tetapi beliau menolak karena tidak masuk dalam hitungan kan, seperti itu. Nanti ada mediasi kedua dan mediasi ketiga juga setelah itu gitu. Di mediasi kedua pun sama, beliau tetap meminta pengobatan alternatif sampai sembuh. Pelapor itu menyanggupi cuman diduga hanya sekali pengobatan itu 200.000 selama 10 kali. Jadi total mentok itu 2 juta. Putus. Mau sembuh tidak sembuh 2 juta, tetap 2 juta. Dan tetapi itu tidak terrealisasi. Hanya cuman omongan doang. Apa yang dialami F menambah panjang daftar perundungan di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi setiap siswa menimba ilmu di sana. Ingin ada efek jera, keluarga F telah menutup rapat-rapat pintu mediasi. Sebut sudah ada unsur pidana dalam kasus ini, tinggal mengungkap fakta juga menentukan tersangka. Bahwa sanksi itu perlu agar rasa keadilan bagi keluarga korban terjawab setelah berbulan-bulan lamanya tidak bisa dipungkiri. Tapi yang lebih penting lagi adalah edukasi agar marak kasus bully tidak menjadi momok menakutkan di negeri ini. Dan bully, apapun itu bentuknya, entah verbal apalagi fisik, tidak pernah bisa dibenarkan. Dan faktanya memang ini kan sudah ada ya Bang ya, faktanya memang benar. Dan ini diproses kepolisian aja, kalau kita runtut dari proses kepolisian, ini kan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kalau di tahap penyidikan, berarti kan itu pindahnya kan sudah ada. Tinggal cari tersangkanya itu siapa, kan gitu. Berarti kalau tindak pidananya sudah ada, ya kan, berarti kan sudah ada. Pelakunya ini siapa? Tinggal kita cari pelakunya ini siapa. Kalau saya sih masih tetap untuk berupaya yang sebaik-baiknya. Jika memang masih bisa dilakukan, diupayakan penyelesaian masalah ini dengan baik, saya akan sangat-sangat terbuka, sangat-sangat mau ya, gitu. Tidak ada masalah sih. Sanksi tentu perlu gitu, tapi yang harus dilakukan itu edukasinya dulu gitu, dimulai dari sekolah ya, dan dari rumah. Orang tua perlu diedukasi dulu. Sosialisasi itu sangat penting untuk orang tua, untuk kakak adik, kemudian dari lingkungan sekolah, lingkungan pelajar, untuk pendidik ya, untuk tenaga pendidik itu juga sangat penting. Dari perjuangan keluarga mencari keadilan untuk F yang harus diamputasi usai menjadi korban bully, di lain kisah, seperti apa pula sebenarnya sisi lain Nadira Hill, sosok yang disebut-sebut memiliki paras bak boneka? Di balik pesona karena kecantikan rupa, seperti apa jejak karir Nadira yang telah menjajal peruntungan di dunia hiburan sejak berusia 7 tahun? Simak penelusuran tim Insert Investigasi menilik kehidupan Nadira Hill sesaat lagi.